Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah aneh yang terjadi di Jawa Timur tentang seorang polisi yang mengalami perubahan mengerikan menjadi kepala babi setelah menendang seorang Habib saat melakukan penilangan. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita isi kolom komentar dengan sholawat. Semoga sholawat yang kita kirimkan hari ini bisa menjadi saksi yang menolong kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di sebuah jalan sunyi di Jawa Timur, seorang polisi lalu lintas bernama Bribda Mulyono berdiri dengan ekspresi datar. Tatapan matanya tajam, memeriksa satu persatu kendaraan yang lewat. Ia terkenal sebagai polisi yang kejam dan tak berperasaan. Tak peduli siapa yang ia tilang, orang tua, anak muda, kaya, miskin, semua dianggapnya sama sebagai sumber uang dan kekuasaan. Pagi itu, sebuah mobil hitam sederhana melaju perlahan. Di balik kemudinya, duduk seorang pria tua bersorban putih. Wajahnya teduh dan penuh wibawa. Dialah Habib Jaka Al-Karim, yang biasa dipanggil Habib Jaka, seorang ulama yang sangat dihormati masyarakat. Bribda Mulyono mengangkat tangannya secara kasar, menyuruh kendaraan itu berhenti. Mobil pun menepi. Mulyono berjalan dengan langkah yang angkuh dan mengetuk kaca mobil dengan sangat keras. "Turun! Saya mau periksa surat-surat!" bentaknya. Habib Jaka menurunkan kaca dan menyambut dengan senyuman lembut. "Ada masalah apa, Pak Polisi?" tanyanya dengan tenang. Tanpa menjawab, Mulyono malah menyuruh sopir Habib untuk keluar, lalu memeriksa mobil dengan brutal. Menendang ban, menghentakkan kap mesin, lalu berteriak, "Mobil ini nggak layak jalan! Saya tilang!" Habib tetap sabar dan tersenyum. "Tapi Pak Polisi, semua surat lengkap dan kendaraan ini tidak ada masalah." Lalu Bribda Mulyono mendengus. "Kalau saya bilang bermasalah, ya bermasalah." Lalu dengan arogan, dia menginjak bumper mobil dengan kakinya, menekan keras seolah hendak merusaknya. Warga yang melihat kejadian ini hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan perlakuan kasar itu terhadap seorang ulama yang mereka hormati. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Angin berhembus kencang. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi. Tubuh Bribda Mulyono tiba-tiba gemetar hebat. Kakinya tiba-tiba lemas. Ia memegangi wajahnya sambil mengerang. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kulit wajahnya berubah. Hidungnya membesar dan menonjol. Telinganya melebar ke samping. Matanya memerah. Dan seketika kepalanya berubah menjadi kepala babi. Moncongnya panjang, kulitnya merah muda, dan dari mulutnya keluar suara kasewan itu. Keras, jijik, dan memalukan. Warga yang melihat kejadian itu langsung beristighfar dan menjauh. Sementara Mulyono mengamuk, mengeluarkan suara seperti babi liar yang kesakitan. Habib Jaka yang melihat kejadian ini tetap tenang. Dia menatap Bribda Mulyono dengan tatapan tajam. "Ingatlah, siapa yang menindas orang tanpa alasan akan mendapatkan balasannya." Tidak lama setelah itu, beberapa anggota polisi lainnya yang melihat perubahan Bribda Mulyono hanya bisa terpaku di dalam ketakutan. Namun beberapa dari mereka langsung sadar dan bergegas menghampirinya. "Pak Mulyono, Anda tidak apa-apa?" seru salah satu temannya, yaitu Aibda Dedi. Meskipun jelas-jelas Bribda Mulyono sudah berubah menjadi manusia setengah babi, mereka pun membawa Pak Mulyono ke rumah sakit memakai mobil patroli. Mobil patroli pun melaju kencang menuju rumah sakit terdekat. Para polisi berharap ada dokter yang bisa menangani kondisi aneh Bribda Mulyono. Sesampainya di rumah sakit, beberapa perawat yang melihat kondisinya langsung menjerit ketakutan. Seorang dokter senior, sebut saja Dr. Hendra, mendekat dengan ragu-ragu. Ini manusia atau bukan?" gumamnya dengan wajah pucat. Mereka mencoba melakukan pemeriksaan medis, tapi hasilnya membuat semua terdiam. Detak jantung Bribda Mulyono sangatlah cepat. Suhu tubuhnya pun panas seperti hampir mendidih. Bribda Mulyono mencoba bicara, namun yang keluar hanyalah lengungan panjang seperti babi yang kelaparan. Para dokter saling berpandangan ketakutan. Tidak ada yang berani menyentuhnya lebih lama. Akhirnya Dr. Hendra mengangkat tangannya, memberi isyarat menyerah. "Mohon maaf untuk bapak-bapak semua, Bapak Mulyono bisa dibawa pulang. Kami tidak bisa menangani hal seperti ini," ucapnya dengan suara gemetar. Dengan terpaksa, mereka membawa Bribda Mulyono ke kediamannya memakai mobil patroli tadi. Tangis pecah di rumah Bribda Mulyono saat ia dibawa pulang.
Istrinya, Bu Mega, berlutut dan terisak ketika melihat wajah suaminya yang kini berbentuk babi. Ia langsung mundur ketakutan. Ini bukan suamiku, ini bukan Pak Mulyono, teriaknya histeris. Bribda Mulyono jatuh berlutut. Ia ingin menangis, ingin memeluk keluarganya, ingin berbicara, tapi bagaimana mungkin? Wajahnya kini bukan lagi berbentuk manusia. Air matanya mengalir, tapi tangis itu tak mampu menyampaikan perasaannya. Dari luar rumah, suara bisik-bisikan mulai terdengar. Kabar telah menyebar cepat. Bribda Mulyono dikutuk karena telah menindas seorang Habib. Sebagian berdiri di kejauhan, takut-takut mengintip dari balik pagar. Anak-anak tak berani keluar rumah, dan suasana kampung menjadi sangat tegang. Pada malam hari, suasana rumah Pak Mulyono terasa semakin mencekam. Samar di kejauhan, cahaya lampu di ruangan seolah enggan menyinari ruangan. Bu Mega duduk di kursi dengan wajah yang sangat lelah dan mata sembam. Sementara Bribda Mulyono terdiam di sudut ruangan. Kepalanya yang kini menjadi kepala babi dan terdengar sesekali suara lenguhan babi. Anak-anak mereka telah diamankan di rumah tetangga karena mereka terlalu takut untuk melihat ayah mereka. Beberapa teman yang dekat dengan Bribda Mulyono datang untuk menjenguknya, yaitu Aibda Dedi, Brigadir Cahya, dan Ibda Jerry, duduk dengan ekspresi yang sangat serius. Bu Mega, kata Aibda Dedi, kami sudah berdiskusi, ini bukan penyakit yang bisa ditangani di rumah sakit. Kami pikir lebih baik mengundang ulama terdekat, mungkin bisa membantu-bantu, ujar Aibda Dedi. Bu Mega pun mengangguk lemah. Saya akan lakukan apa saja, Pak. Asal suami saya bisa balik ke bentuk muka semula. Akhirnya, keesokan harinya, keluarga memanggil Ustadz Miftah dan para santri untuk mencoba ruqyah. Ustadz Miftah duduk sila di depan Bribda Mulyono. Wajahnya tenang meskipun dia merasa sadar ada sesuatu yang janggal. Ketika ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Mulyono menggeliat hebat. Suara lenguhannya menjadi raungan yang mengerikan. Bapak Mulyono, saya tidak tahu kesalahan apa yang pernah Bapak lakukan. Tapi Allah Maha Pengampun. Kita akan coba memohon pertolongannya. Tapi Anda harus benar-benar bertobat ya, ujar Ustadz Miftah. Saat Ustadz Miftah mulai membacakan ayat kursi dengan suara lantang, tiba-tiba Bribda Mulyono berteriak keras. Namun bukan suara manusia, melainkan suara babi. Tubuhnya mengejang, urat-uratnya menegang. Santri-santri yang mendampingi Ustadz mundur beberapa langkah karena ketakutan. Ustadz Miftah terus membaca. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa sesuatu yang gelap sedang menguasai. Suasana ruangan pun berubah drastis. Angin yang awalnya bertiup pelan menjadi dingin, seolah ada yang berputar-putar di seluruh ruangan. Astagfirullah, ini bukan gangguan biasa, kata Ustadz Miftah. Ini bukan sekedar jin, ini adalah kutukan. Semua orang yang ada di ruangan itu pun terdiam. Bu Mega menutup mulutnya, menahan isak tangis. Ustadz Miftah pun akhirnya menghentikan bacaannya, mengusap wajahnya, lalu menatap Bribda Mulyono dengan tatapan yang sangat dalam. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda, katanya lirih. Apa maksudnya Ustadz? Tanya Dedi dan Cahya. Kutukan ini bukan karena pengaruh jin atau sihir yang biasa. Ini adalah hukuman langsung atas perbuatan yang dia lakukan. Jika Allah belum mengizinkan kesembuhan, maka tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Setelah Ustadz Miftah dan ketiga teman Mulyono pulang, malam itu keheningan melingkupi rumah itu. Bu Mega duduk bersama Bribda Mulyono dan memandangi wajah babi suaminya yang terlihat semakin muram. Pak Mulyono, apa yang harus kita lakukan? Bribda Mulyono cuma bisa menggeleng. Dia tahu semua ini akibat kesombongannya. Aku akan mencari jalan keluarnya sendiri. Kalau perlu, aku akan pergi jauh. Aku nggak mau menakuti kalian lebih lama, ucap Mulyono dengan lirih. Bu Mega menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ya Tuhan, jangan seperti itu. Bagaimanapun kamu tetap suamiku, ujar Bu Mega. Alhasil, mereka menangis bersama, memikirkan bagaimana nasib mereka nantinya. Pagi pun menjelang, namun suasana di dalam rumah Mulyono tetaplah kelam. Setelah usaha ruqyah tak membuahkan hasil, Bu Mega menghubungi tiga rekan suaminya, yaitu Aibda Dedi, Brigadir Cahya, dan Ibda Jerry.
Halo Bu Mega, ada apa? Kata Aibda Dedi di ujung telepon. Dedi, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Suara Bu Mega terdengar lemah. Tapi saya baru ingat ada orang yang bisa membantu, seorang dukun terkenal di daerah ini, yang mungkin bisa menyembuhkan suami saya. Ketiga polisi itu berpandangan setelah mendengarkan kabar itu. Mereka awalnya nggak percaya tentang hal ini. Namun setelah melihat sendiri kepala Bribda Mulyono, mereka sadar bahwa ini bukan kasus biasa. Baik Bu Mega, kata Ibda Jerry. Kami akan menjemput dukun itu. Tanpa menunggu lama, mereka langsung menjemput dukun itu di suatu desa terpencil, tempat dukun terkenal itu tinggal. Dukun itu bernama Mbah Mijan. Dia adalah pria tua dengan jenggot putih panjang dan tatapan yang sangat tajam. Orang-orang mengenalnya sebagai dukun paling sakti yang bisa mengobati penyakit aneh, bahkan yang tidak bisa disembuhkan pengobatan apapun. Mbah Mijan menunggu di depan rumahnya, seakan-akan sudah menunggu kedatangan mereka. Kalian datang karena masalah Bribda Mulyono, kan? Iya, Mbah. Apakah Mbah bisa menyembuhkan dia? Ucap Brigadir Cahya. Mbah Mijan menghela nafas panjang. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres sejak kemarin malam. Tapi aku harus melihat langsung kondisinya. Mbah Mijan bangkit dan mengikuti mereka menuju kediaman Bribda Mulyono. Sesampainya di rumah Pak Mulyono, suasana semakin mencekam. Bribda Mulyono duduk di sudut ruangan dengan kepala babi yang kini tampak semakin menyeramkan dengan dua lubang hidung yang besar dan telinga yang lebar. Mbah Mijan menatapnya tajam. Kutukan ini bukan kutukan biasa. Dia duduk bersila di depan Bribda Mulyono, kemudian merapal mantra sambil mengeluarkan segenggam dupa yang berasap. Semakin lama mantra diucapkan, tubuh Bribda Mulyono mulai mengejang. Matanya terbelak dan dia mengeluarkan suara lenguhan yang semakin keras seperti babi marah. Tubuh Bribda Mulyono semakin dingin. Dia menggeliat dan meronta-ronta. Semua orang yang melihat kejadian ini mundur ketakutan, kecuali Mbah Mijan yang tetap duduk tenang di depan Mulyono. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Wajah Mbah Mijan mendadak tersentak, tubuhnya terhuyung ke belakang, matanya terbelekak lebar, dan wajahnya berubah pucat. Tangannya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang merasuki tubuhnya. Tidak, ini bukan kekuatan yang biasa. Suara Mbah Mijan terdengar gemetar. Tiba-tiba Mbah Mijan memuntahkan darah dari dalam tubuhnya. Para polisi yang melihat hal itu langsung menghampirinya. Mbah Mijan, apa yang terjadi? Teriak Brigadir Cahya. Dengan wajah ketakutan, dia mengangkat tangannya menyerah. Aku gak bisa, aku nyerah. Ini bukan pekerjaan jin biasa, ini hukuman langsung dari alam goib. Aku hampir saja kehilangan nyawaku. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun terdiam. Nafas mereka tercekat, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mbah Mijan bangkit dengan tubuh yang masih lemas. Aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa kalian lakukan hanyalah satu langkah, ujar Mbah Mijan. Apa itu, Mbah? Tanya Bu Mega dengan air mata yang berlinang. Mbah Mijan menatap Bribda Mulyono dan Bu Mega dengan ekspresi serius. Dia harus menebus dosanya sendiri. Hanya itu yang bisa membuat kutukannya terjabut. Kalau tidak, dia menggelengeng lemah. Dia pasti akan terus-terusan seperti ini selama-lamanya. Setelah mengatakan itu, Mbah Mijan melangkah keluar sambil meninggalkan semua orang yang masih terpaku di dalam ketakutan. Di sudut ruangan, Bribda Mulyono menunduk. Dia sadar cuman dia yang bisa mengubah nasibnya. Tapi bagaimana caranya? Malam semakin larut, namun tidak ada sekalipun yang bisa tidur tenang. Setelah kegagalan Mbah Mijan, mereka kembali lagi ke titik nol. Tidak ada yang bisa menyembuhkan Bribda Mulyono. Di ruang tamu, Bu Mega beserta ketiga teman Bribda Mulyono duduk bersama. Wajah mereka penuh dengan kecemasan. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Brigadir Cahya sambil menatap Bu Mega. Bu Mega menghela nafas panjang. Kata Mbah Mijan, hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan suamiku. Tapi kita tidak tahu di mana Habib Jaka berada, ucap Bu Mega. Aibda Dedi pun menggeleng. Kami tidak tahu kontaknya. Terakhir kami melihatnya ada di jalan saat kejadian itu terjadi. Setelah itu, beliau menghilang.
Suasana menjadi semakin tegang. Mereka semua tahu kalau waktu semakin sedikit, karena kutukan Bribda Mulyono akan semakin buruk sewaktu-waktu. Bagaimana kalau kita hubungi Kiai Abdul Rahman? Usul Ibda Jerry. Beliau adalah salah satu ulama juga. Mungkin dia bisa membantu. Mereka semua saling berhadapan. Tanpa menunda waktu, mereka segera pergi ke pesantren Kiai Abdul Rahman yang terletak di desa sebelah. Sesampainya di pesantren, mereka disambut santri-santri dan langsung diantar untuk berhadapan dengan Kiai Abdul Rahman. Kiai Abdul Rahman sendiri adalah seorang ulama paruh baya dengan sorban putih dan senyum lembut. Namun senyumnya memudar setelah mendengar cerita Bribda Mulyono. Kiai Abdul Rahman menghela nafas panjang. Aku bisa mencoba, tapi jika ini benar-benar kutukan yang berasal dari kelakuan Pak Mulyono sendiri, maka ini bukanlah perkara mudah. Mereka semua kembali ke kediaman Bribda Mulyono, di mana Kiai Abdul Rahman mulai membaca doa-doa dan ayat suci. Setelah dibacakan, tubuh Mulyono kembali mengejang. Matanya semakin tajam dan suara lenguhan babi semakin keras. Kiai Abdul Rahman menghentikan bacaannya. Wajahnya tampak tegang. "Astagfirullah, ini bukan gangguan biasa!" ucapnya dengan gemetar. "Aku tidak bisa menyembuhkannya." Perkataan ini membuat semua orang terkejut. "Maksud Kiai bagaimana?" tanya Ibda Jerry. Kiai Abdul Rahman menatap mereka dengan sorot mata serius. "Hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan Pak Mulyono, dan itu adalah Habib Jaka Al-Karim. Tapi kami tidak tahu di mana dia," seru Brigadir Cahya. Kiai Abdul Rahman tersenyum tipis. "Kalau kalian ingin mencari Habib Jaka dengan hati bersih, dia akan muncul jika waktunya tiba." Setelah kepergian Kiai, Bu Mega masih termenung. Pikirannya tidak tenang dan dipenuhi dengan kecemasan. Bagaimana jika suaminya tidak bisa kembali? Bagaimana kalau kutukan ini semakin parah? Di sampingnya, ada Aibda Dedi, Brigadir Cahya, dan Ibda Jerry juga duduk termenung kelelahan. Mereka telah mencoba segalanya, tapi jawaban yang mereka dapat selalu sama. Hanya Habib Jaka yang bisa menyembuhkan Aibda Mulyono. Tiba-tiba Aibda Dedi mengatakan, "Bagaimana kalau kita kembali ke tempat kejadian, tempat di mana Aibda Mulyono menendang mobil Habib Jaka?" "Tapi untuk apa?" tanya Brigadir Cahya. "Siapa tahu di tempat itu kita bisa menemukan petunjuk, atau mungkin kalau kita berdoa di sana, Habib Jaka bakalan kembali melewati jalan itu lagi," jelas Aibda Dedi. Bu Mega menatap wajah Dedi dengan mata berminar. "Itu ide yang bagus. Kalau memang dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan Pak Mulyono, mungkin takdir akan membawa kita kembali ke tempat itu." Tanpa membuang waktu, mereka segera bersiap dan berangkat menuju lokasi kejadian. Jalanan malam itu terasa sunyi. Lampu-lampu jalan menyinari aspal yang dingin dan suara jangkrik terdengar samar di kejauhan. Bu Mega memandangi jalan itu dengan penuh harapan. Ia mengingat kembali kesalahan besar yang telah dilakukan suaminya. Menendang seorang Habib dengan kesombongan dan tanpa berpikir panjang. Ia yakin kutukan itu mungkin dimulai dari sana. Mereka berdiri di tengah jalan, lalu menundukkan kepala dan mulai berdoa. "Ya Allah, jika ini memang kehendak-Mu, jika hanya Habib Jaka Al-Karim yang bisa menyembuhkan Bribda Mulyono, maka pertemukanlah kami dengannya di tempat ini." Doa Bu Mega sambil menahan tangis. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Tidak ada tanda-tanda apapun. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, sebuah mobil hitam perlahan mendekat. Mata mereka langsung membalak. Mobil itu mobil Habib Jaka!" seru Brigadir Cahya. Mereka segera bergegas ke tengah jalan, melambaikan tangan, memberikan isyarat agar mobil itu berhenti. Mobil tersebut akhirnya menepi perlahan. Ketika pintunya terbuka, semua menahan napas. Seorang pria tua keluar dari mobil. Ia mengenakan jubah putih, sorbannya rapi, dan tatapan matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Subhanallah, Habib Jaka Al-Karim!" Bu Mega langsung meneteskan air mata. Dengan penuh haru, ia berlari menghampiri Habib sambil terisak. Habib, tolong suami saya!"
Mohon maaf atas apa yang sudah dia lakukan kepada Habib. Saya mohon, sembuhkan suami saya, katanya sambil menangis. Habib Jaka tersenyum lembut. Dia meminta kepada Bu Mega agar tenang dan mengantarkannya ke kediaman mereka. Ketika Habib Jaka Al-Qorim tiba di rumah Bribda Mulyono, suasana langsung berubah. Sejak langkah pertamanya memasuki rumah, udara terasa berbeda. Tubuh Mulyono yang selama ini panas dan berat mendadak menjadi ringan. Ketika matanya menangkap sosok Habib, air mata langsung mengalir deras. Ia tersungkur ke lantai, menangis penuh penyesalan. Habib, Habib, saya mohon ampun, saya telah sombong, saya telah berbuat zolim, ucapnya dengan suara bergetar. Saya menyesal, saya ingin kembali, saya tidak ingin seperti ini selamanya, Habib. Habib Jaka Al-Qorim tersenyum lembut. Tanpa berkata sepatah apapun, beliau duduk di samping Bribda Mulyono, lalu meletakkan tangannya di atas kepala yang selama ini berubah menjadi kepala babi. Dan dalam sekejap, cahaya putih yang lembut menyelimuti seluruh ruangan. Semua yang menyaksikan menahan napas. Perlahan, kepala Bribda Mulyono kembali menjadi manusia. Bulu-bulu halus dan kulit aneh yang menutupi lehernya pun lenyap. Tubuhnya yang selama ini panas seperti binatang kembali terasa hangat. Dan akhirnya Mulyono bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Dan dia pun langsung memeluk istrinya, dan tangisan pun pecah mengiringi kebahagiaan mereka. Semua orang yang berada di ruangan itu pun juga menangis terharu akan kejadian ini. Di hadapan Habib dan keluarganya, Mulyono berjanji, "Saya akan berubah, saya akan kembali menjadi manusia yang adil dan tulus. Saya tak akan menyalahgunakan kekuasaan lagi." Bribda Mulyono sujud meminta maaf di hadapan Habib Jaka dan menyalaminya karena masih mau memaafkan dirinya atas apa yang dia lakukan terhadapnya. Baguslah jika kamu sudah tersadar atas apa yang kamu perbuat selama ini. Apa yang terjadi kepada Bapak Mulyono ini bisa menjadi pelajaran juga kepada kita semua untuk lebih menghargai sesama dan tidak melakukan perbuatan yang semena-mena. Sejak saat itu, masyarakat mulai mengenalnya sebagai polisi yang saleh. Petugas yang tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga menyebarkan kebaikan dan kebijaksanaan di dalam setiap tindakannya. Ia selalu mengingat satu hal, kesombongan dan kezoliman hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan keikhlasan dan keadilan, seorang bisa benar-benar dihormati. Dan satu pelajaran yang paling penting yang selalu ia simpan di dalam hatinya, Allah tidak pernah tidur. Setiap perbuatan, baik maupun buruk, pasti akan ada balasannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.